Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita kali ini, kita masih membuat contoh soal dalam bentuk isometri. Baiklah, yang kawan-kawan lihat di sisi kiri ini adalah hasil akhir dan di sisi sebelah kanan ini adalah gambar yang kita inginkan. Baiklah, untuk proses penggambaran di AutoCAD, kita terlebih dahulu menyeting tampilan dari AutoCAD sendiri, yang mana kalau kondisi normal itu di posisi rectangular snap, kemudian kita ganti dengan isometri snap. Maka tampilannya sudah isometri. Baiklah, kalau untuk memulai gambar ini, kita mulai dari titik bagian tengah di sisi bagian bawah. Kita mulai dengan proses penggambaran line. Kemudian kalau kursor kawan-kawan bergerak secara acak, maka kawan-kawan bisa mengklik itu adalah F8. Jadi kalau acak seperti ini, kawan-kawan tinggal klik F8, maka kursor kawan-kawan akan bergerak secara sudut isometri yang sudah standar. Dimana di sini kalau kita lihat, panjang total ini itu adalah 100. Dimana kalau kita lihat di sini, ini dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama itu adalah 48, maka kita isi itu adalah 48. Kemudian kita lanjutkan, kalau 48 dikurang 100 itu adalah 52, maka kita lanjutkan dengan 52. Kemudian kalau kawan-kawan lihat tingginya adalah 10, maka kita isi untuk merubah arah ini tinggal klik F5. Kemudian kita isi 10. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, lantaran ini tebalnya adalah 10, maka 100 dikurang 10 menjadi 90. Kemudian kita arahkan ke atas, yang mana tinggi di atas ini, kalau total ini adalah 40, tebal ini 10, maka dia ke atas adalah 30 mili. Kemudian ke samping 10, kemudian kita arahkan kursornya ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kiri atas dengan menggunakan perintah line. Kita arahkan untuk merubahnya, kita klik F5, di mana panjang ini adalah 50. Ke atas itu adalah 40. Kita hubungkan ke titik awal tadi. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan cara membuat elips yang ada di sisi bagian sebelah kanan atas, baik di sisi bagian atas maupun di sisi bagian bawah. Kalau kita lihat dimensinya, itu adalah elipsnya dengan radius 12, maka kita gunakan perintah IL, kemudian iso circle kan, kemudian kita klik di sini. Dikarenakan titik yang kita perlukan adalah titik bantu, maka sebelum kita membuat elips, kita buat garis bantu terlebih dahulu, di mana di sini adalah 12, ke sisi bagian dalam itu adalah 12. Maka di titik bagian dalam ini adalah menjadi titik tumpuan kita dalam membuat elips. Kita gunakan perintah elips, kemudian kita iso circle kan, kita klik di sini. Kalau arah elips kita tidak sesuai yang kita inginkan, kawan-kawan bisa mengklik itu adalah F5. Jadi F5 ini fungsinya adalah untuk merubah arah dari elips yang kita buat. Kita isi itu adalah 12. Kemudian agar kita tidak membingungkan, alangkah baiknya kawan-kawan langsung mentrim bagian garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kawan-kawan tinggal menduplikatkan ini dari titik bagian atas ke sisi bagian bawah. Kemudian terjadi perpotongan inilah yang akan kita trim nantinya. Sebelumnya kita buat garis lurus dari titik atas ke sisi bagian bawah. Kemudian baru kawan-kawan trim garis yang tidak kita perlukan. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah untuk sisi bagian sebelah kanan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis ke sisi bagian atas, di mana panjang tadi itu adalah 50. 50 itu adalah kita gunakan titik pertemuan di sisi bagian yang sebelah tadi yang kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sini adalah elips, itu adalah 12. Ke dalam itu adalah 12, ini adalah titik yang kita gunakan untuk proses pembuatan elips. Kita gunakan EL, kemudian iso circle, kemudian kita klik di titik ini, kemudian kita isi adalah 12. Kemudian kawan-kawan lanjutkan dengan proses trim. Nah, maka kalau kawan-kawan lihat gambar di sisi bagian atas, untuk elipsnya sudah selesai. Tinggal titik tumpuan dari 12 tadi, itu kita gunakan sebagai, kalau kita cek di sini itu adalah 26.
maka kita coba melakukan proses pengecekan dari titik ini ke titik sini itu adalah 26. Maka secara otomatis titik center atau titik sumbu dari radius elips 12 ini itu adalah menjadi titik tumpuan untuk membuat elips kecil dengan diameter 10. Maka kita gunakan EL, kita isocirkelkan, kemudian kita klik di sini, tinggal kawan-kawan isi itu adalah setengah dari 10, itu adalah 5. Kemudian ini tinggal kawan-kawan duplikatkan dengan mengcopy dari titik ini ke titik bagian sebelah kanan atas. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan elips yang besar, di mana titik tumpuan kita itu adalah 36. Maka kalau kita cek titik tumpuan 36, kita gunakan EL, kemudian kita isocirkelkan, kita arahkan kursor kita. Nah, jumpa di sini, ini adalah arah elips yang kita gunakan. Kita ganti dengan F5. Kemudian kita isi, itu yang pertama adalah diameter 36, maka radiusnya adalah 18. Kemudian kita lanjutkan dengan EL yang kedua, isocircle, kita klik di titik senternya ini, itu adalah radius 28. Kemudian kawan-kawan lakukan proses trim garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian kalau kawan-kawan lihat, ini kita hapus, ini kita buang, kita hapus. Kemudian titik center bagian sebelah sini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar di sisi bagian depan sudah selesai. Tinggal kawan-kawan duplikatkan garis ini, elips ini kawan-kawan duplikatkan dengan mengklik copy, kemudian kita klik dari titik sini ke titik sebelah bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penggambaran garis. Nah, garis di sini itu adalah tidak berada di titik bagian tengah. Dikarenakan kalau kawan-kawan menarik garis ini, maka dia tidak terpotong di sisi bagian atas. Tapi garis yang kita buat itu adalah berasal dari titik ini ke titik bagian bawah. Kemudian kita lakukan proses trim. Dan kita lanjutkan proses pembuatan garis di sisi bagian atas. Terjadi perpotongan, kemudian kita lakukan proses trim. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita untuk di sisi bagian atas sudah mulai nampak. Kemudian kita lanjutkan untuk di sisi bagian sebelah kiri, di mana tebal di sini itu adalah radius 5, tebalnya adalah 10. Maka kalau kita tarik garis lurus itu adalah 25. Maka kawan-kawan tarik garis lurus di sini ke sisi bagian atas. Kita klik F5 ke titik bagian atas, kemudian kita lakukan proses duplikat atau garis bantu. Kita trim terlebih dahulu garis kita ini, kemudian ini kita hapus. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses, kalau kawan-kawan lihat jarak dari bawah ke titik atas itu adalah 25. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, ini adalah 25. Kita tarik garis ke sisi sebelah kanan. Ini kita trim, kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan EL, kemudian isocircle, kemudian kita klik dari titik ini, tinggal kawan-kawan arahkan. Kalau seandainya sudah benar, kalau kawan-kawan lihat ini adalah diameter 12, maka yang kita isi adalah 6. Kemudian kita lanjutkan dengan trim, ini kita trim, kita trim. Kemudian dari sudut ini kita tarik garis lurus ke sisi bagian atas. Begitu juga di sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan trim, ini kita trim, ini kita trim, ini kita hapus, kita hapus, kita hapus. Kemudian di bagian yang kecil ini kita hapus juga. Kemudian kawan-kawan tinggal menduplikatkan garis sebelah sini, garis semua ini tinggal kawan-kawan duplikatkan dari titik bagian depan ke sisi bagian belakang. Nah, maka kalau kawan-kawan lihat, kemudian ini bisa juga kawan-kawan duplikatkan juga dari titik bagian ini ke sisi bagian depan, lantaran ada sedikit elips yang tercopy. Kemudian baru kita trim. Kemudian kawan-kawan tinggal melengkapi garis yang ada di sini ke sisi bagian dalam, itu adalah 10. Dan di sisi bagian ini ke sisi bagian sebelah depan, bagian bawah ke depan. Kemudian kawan-kawan trim garis elips yang besar tadi. Ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat hampir selesai, tinggal kita membuat elips yang ada di sisi sebelah kiri. Kita gunakan perintah elips, kita isocirkelkan. Mohon maaf, sebelum kita elips ini radius 5,
maka kita buat garis bantu itu adalah 5, ke kiri itu adalah 5. Begitu juga di sisi bagian ini itu adalah 5, ke dalam itu adalah 5. Kita lanjutkan dengan menggunakan perintah ellipse, iso circle, kemudian kita klik di sini, kita arahkan kursornya itu adalah 5. Kemudian kita trim. Begitu juga di sisi bagian kiri atas, EL, iso circle, kita klik ini, kita isi itu adalah 5. Kemudian kita trim. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus juga. Tinggal kawan-kawan duplikatkan ini dengan sisi bagian sebelah kiri atas. Kita duplikatkan dari titik ini ke sisi bagian sebelah dalam. Tinggal kawan-kawan duplikatkan, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis ke sisi bagian atas. Ini kita hapus. Kemudian trim juga di sisi bagian bawah. Ini kita hapus, ini kita hapus. Maka kemudian ini garis bantu tidak perlu, ini pun tidak perlu. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat hampir selesai. Ini tidak perlu. Kemudian ini kita buat garis bantu. Oke. Mungkin kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan dengan proses pemberian hedge. Kita misalkan hedge kita berwarna merah, tinggal kawan-kawan klik ini. Kemudian di sisi bagian ini, kemudian di bagian bawah ini ada juga garis yang berpotongan ke sisi bagian atas. Ini kita trim, kita hedge juga, kita kasih berwarna merah. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Dimensi di sini jarak total keseluruhan ini itu adalah 100. Kemudian dari titik bagian ini ke sini itu adalah 48. Kemudian dari titik ini ke titik bagian sebelah sini itu adalah 40. Kemudian tinggal kawan-kawan susun dengan menggunakan perintah dim edit. Kemudian oblique, kita klik dimensi 100, kita arahkan ke sisi bagian bawah. Oblique, kita klik ini, kita arahkan kursor ke bawah. Oblique, kita klik ini, kita arahkan kursornya ke bawah. Kemudian kawan-kawan tinggal melanjutkan dimensi yang lain. Kita lanjutkan dengan pemberian dimensi yang lain dari titik ini ke titik sini itu adalah 10. Kemudian dari titik center ini ke titik center sebelah bawah itu adalah 26. Kemudian untuk garis ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Ini kita trim. Ini kita geser ke bawah. Kemudian ini kita hapus. Tinggal kawan-kawan extend. Kita perpanjang. Kemudian baru kita beri dimensi. Dimana dimensi ini adalah 10. Kemudian pemberian dimensi ini mungkin langsung kita aja beri dim edit. Dim add, kemudian oblique, kita klik dimensi ini, kita arahkan ke sisi sebelah kiri. Oblique, kita klik dimensi ini, kita arahkan ke sisi bagian kiri atas. Oblique, kita klik ini, kita arahkan kursor kita ke sisi bagian atas. Kemudian tinggal yang 12. Kalau yang untuk 12 dikarenakan di sini menggunakan dimensi isometri, maka kita bisa membuat seperti ini. Kemudian dim add, kemudian kita oblique, kita klik dimensi ini, kita arahkan kursornya ke sisi bagian atas. Mohon maaf ini dikarenakan salah posisi, kita ganti oblique, kemudian kita kasih dimensi ini ke sini itu adalah 12. Kemudian kita dim add kan, kita klik oblique, kita klik dimensinya, kita arahkan ke sisi bagian atas. Maka dimensinya itu adalah 12. Ini kita geser sejajar. Maka kalau untuk bagian atas sudah selesai, tinggal di sisi bagian sebelah kiri bawah. Jadi kiri ini kita isi dimensi, kita klik ini, kita arahkan kursornya ke bawah. Kemudian tinggi total
Ini adalah 40. Tinggi ini ke titik center ini itu adalah 25. Kita lanjutkan dengan dim add-nya biar nggak membingungkan. Oblik. Kita klik dimensi ini, kita arahkan ke sisi bagian kiri atas. Oblik. Kita klik ini. Kita klik di sini. Kemudian oblik. Klik 50. Kita turunkan ke bawah. Kemudian ketebalan ini adalah 10. Kemudian dari titik ini ke sisi bagian sini itu adalah 5. Kemudian kita dim editkan. Dim edit. Kita klik oblik. Kita klik dimensi. Kita arahkan ke sisi bagian atas. Begitu juga yang 10. Oke. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, ini ada 36. Kita kasih dimensi, ini adalah 36. Oke, dim add. Public. Ini kita arahkan ke sisi bagian bawah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi ini sudah semua. Oke, maka gambar yang kita buat sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Oke, sebelum kita akhiri, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan. Dimensinya biasa kita ganti dengan berwarna merah. Kemudian kita MA kan. Kita klik dimensi ini, kita rubah semua dimensi untuk berubah menjadi warna merah. Oke, maka gambar yang kita buat sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.